Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di kajian online. Ini Sekjen PDIP kembali merosting atau mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang beberapa hari kemarin kembali menegaskan atau mengingatkan soal pentingnya RUU perampasan aset. Di sini Presiden Joko Widodo mengatakan ada banyak anggota DPR kita yang malah menolak pengesahan terkait RUU perampasan aset. Dan di sini teman-teman yang kayaknya yang tersindir akhirnya langsung speak up. Informasi ini teman-teman kita dapat di artikel di kompas.com ya. Yang menolaknya itu adalah salah satu yang speak up atau mengkritik Presiden Joko Widodo terkait desakan Presiden untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset ini adalah salah satunya dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Di artikel yang berjudul Hasto PDIP ke Jokowi, jangan pernah berpikir perampasan aset, ini demokrasi lah dirampas. Kita cek dulu ini teman-teman semua artikelnya. Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto merespon ucapan Presiden Joko Widodo terkait rampungnya pembahasan RUU perampasan aset. Kuncinya itu ada di ranah DPR. Tapi menurut Hasto, Presiden Joko Widodo sebaiknya memikirkan terlebih dahulu menyelamatkan demokrasi Indonesia, bukan hanya terkait merampas aset dari para koruptor di DPR. Jadi juga jangan berpikir tentang perampasan aset dulu. Ini demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas. Itu harta yang paling berharga yang saat ini harus kita selamatkan, kata Hasto di Jakarta, Kamis 18 April 2024. Ya kalau ngelihat ini teman-teman semua ya, ngelihat pernyataan Pak Hasto ini tendensinya itu vibe-nya itu beda loh. Kalau misalnya rakyat kalau ditanya setuju enggak koruptor yang sudah maling uang negara terus langsung kita tangkap, kita miskinkan semiskin-miskinnya, ambil semua hartanya dan digunakan untuk kepentingan rakyat, ya mungkin ini hampir mungkin 90% ya, 90%, mungkin 95% ya, tapi saya yakin nggak akan sampai 100% karena 1%-nya mungkin itu koruptornya, itu setuju dengan undang-undang perampasan aset. Cuman memang mirisnya mungkin yang 1%-nya ini, yang 0,1%-nya atau berapa persennya ini ada menjabat menjadi DPR. Sehingga ya DPR mau nggak mau, ya setuju atau nggak setuju, ya enggak atau malas gitu kalau berurusan dengan RUU perampasan aset. Jadi wajar sampai sekarang ya, sampai akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo sudah diingatkan berkali-kali, bahkan terakhir kemarin ya tanggal 16 kalau nggak salah disentil langsung oleh Pak Jokowi, ini RUU perampasan aset kapan mau beres ya. Ini bola panasnya itu ada di DPR. Kalau DPR nggak ngeberesin ini ya nggak akan selesai. Ya sampai sekarang mungkin teman-teman kita lihat ini Pak Hasto malah mengkritik Pak Jokowi, jangan dulu ngurusin perampasan aset. Ini demokrasi menurutnya ya, ini versinya. Ini menurutnya ya demokrasi ini malah dirampas. Jadi memang ini teman-teman beda konteks ya. Kalau menurut saya ya ini beda konteks. Kalau ini undang-undang perampasan aset ya ini murni ya untuk menyelamatkan uang negara. Kalau ini demokrasi ya mungkin kalau beberapa pihak menyebut Pak Jokowi ini nepotisme. Oh iya memang betul ya. Ini anaknya jadi wakil presiden ya, mau kita tidak boleh tutup mata, memang elektabilitas Pak Jokowi itu memang luar biasa sehingga turun ke anaknya, apalagi di sini disandingkan dengan Prabowo yang sudah 3 kali mengikuti pemilu. Jadi memang sudah sangat wajar kalau misalnya rakyat Indonesia lebih mengenal sosok Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, tapi di sini loh ada beda konsep. Yang pertama ini untuk menyelamatkan kas negara, yang satu lagi ini soal kepemimpinan atau pemilu pilpres. Beda konteks ya. Kalau misalnya harus ngurusin pemilu dulu dan ini koruptor dibiarkan sejahtera, ya ini juga salah kan? Nggak bisa. Jadi memang keduanya itu harus berjalan beriringan. Soal pemilu, soal sengketa pilpres kan ini udah diatur di MK. Jadi ya biarkan MK yang mengurus. Soal ini perampasan aset, RUU perampasan aset, ini kan urusannya DPR. Kenapa DPR ini mau ngurusin urusan-urusan di MK? Nah kan ini jadinya runyem, jadinya pusing.
yang MK belum selesai, yang ini DPR beralasan, ya ini demokrasi dulu sebelum RUU perampasan aset. Ya sampai kapan mau selesai? Kita lanjut lagi teman-teman, ini artikelnya. Hasto menyebut dengan dirampasnya demokrasi ini juga menandakan kalau konstitusi negara juga sudah dipermainkan. Jadi yang dirampas kan konstitusi, kita ini dirampas, demokrasi kita dirampas. Hal itu suatu hal yang sangat penting kata Hasto. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya perampasan aset dan pengembalian uang negara. Untuk kembali dikawal bersama, pesan ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan dalam rangka peringatan 22 tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Penandaan Terorisme APU PPT di Istana Negara Jakarta Pusat pada Rabu 17 April 2024. Saya titipkan upaya maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi sangat penting untuk kita kawal bersama, kata Jokowi saat memberikan arahan pada Rabu seperti dikutip di kompas.com. Jokowi menyampaikan pemerintah telah mendorong pengajuan Undang-Undang Perampasan Aset dan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal ke Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI untuk disahkan bersama. Salah satu tujuannya untuk memperkecil tindak pidana pencucian uang TPPU. Kita telah mendorong pengajuan Undang-Undang Perampasan Aset pada DPR dan juga Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal ke DPR. Dan bolanya ada di sana karena kita harus mengembalikan apa yang memang menjadi milik negara, ucap Presiden Joko Widodo. Ya teman-teman, itu artikelnya. Memang sangat disayangkan respon para wakil rakyat kita kalau berurusan dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini terkesan ya anti ya teman-teman. Terkesan aduh nggak mau ini kalau misalnya RUU-nya sudah disahkan terus saya ketahuan korupsi. Ini nggak semua ya, ini nggak semua DPR melakukan hal yang sini, tapi ini kalau oknumnya ya saya mendukung RUU perampasan aset. Ini sudah berarti dia menandatangani hukuman matinya sendiri. Jadi ya sudah sangat wajar kalau misalnya ada DPR yang mengkritik soal RUU perampasan aset, ya sudah sangat-sangat wajar lah. Berarti ya mungkin kita tahu apa yang ada di belakangnya. Ya itu teman-teman mungkin informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari kajian online. Insya Allah kita bakal terus update berita-berita menarik lainnya soal politik dalam negeri, soal politik luar negeri. Bahkan kita juga sering membahas juga terkait isu konflik di Timur Tengah. Apalagi yang paling hangat adalah perang Iran dan juga Israel. Karena itu biar nggak ketinggalan informasi menarik ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Itu aja teman-teman, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.